kami setuju dan tentunya ingin mendukung penuh Satgas ini dan sepakat dengan Pak Menko PMK tadi, kita harus membangun lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan juga lebih adaptif dan resilient. Karena kita harus bisa memitigasi potensi bencana di masa depan. Saya rasa bagian utama dari membangun lebih baik ini sangat bergantung pada tata ruang wilayah yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, terkait dengan infrastruktur. Tentunya di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini, yang menjadi fokus pekerjaan utama kita adalah infrastruktur, terutama infrastruktur dasar. Seperti yang kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden beberapa saat yang lalu, jalan dan jembatan ini harus benar-benar diutamakan. Kita harus waraskan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak selalu mudah karena memang situasi yang begitu rumit di lapangan, tetapi harus pada satu kesimpulan menggunakan data yang sama persis, paling tidak serupa, tidak jauh berbeda. Kembali pada prioritas, selain jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi. Ini menjadi sangat mendasar karena sumber penyakit juga tentunya disebabkan oleh tidak tersedianya air bersih bagi warga, termasuk di daerah pengungsian. Listrik, komunikasi tentu juga fundamental, dan bicara normalisasi sungai tentu harus menjadi pekerjaan utama dari Kementerian Pekerjaan Umum. Terkait dengan irigasi, Bapak Menko, kami juga tentunya perlu dorong karena di antara kerusakan yang melanda di 3 provinsi tersebut juga terkait dengan irigasi. Dan ini akan membantu pulihnya sektor pertanian. Yang berikutnya adalah fasilitas umum. Ini juga tidak kalah pentingnya. Kita ingin sekolah dan pusat-pusat pendidikan, termasuk juga pusat pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan rumah-rumah ibadah. Misal di Tamiang ketika kami datang waktu itu, mereka sangat berharap tentunya rumah-rumah ibadah ini bisa segera berfungsi, kendati mereka paham rumah mereka masih butuh waktu yang lebih lama. Dan bagian ketiga, urusan Kemenko Infrastruktur adalah terkait dengan perumahan dan permukiman. Saat ini telah didata dan terus diupdate jumlah rumah, baik terkategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat maupun hilang dan hanyut. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ini akan membutuhkan pengawalan, termasuk kecepatan menggelar alat-alat berat dan kerjasama yang ketat antara pusat dan daerah. Dan kami menyarankan Bapak Menko, Bapak Ketua, agar benar-benar kita kawal melalui monitoring dan evaluasi. Monet secara berkala, baik yang reguler maupun insidental, di Jakarta maupun di lapangan.